Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA, selamat berjumpa kembali di channel dakwah Asep Anom TV. Terima kasih atas subrekannya. Subrekan. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga menjadi amal soleh yang bermanfaat, yang pahalanya terus ngalir kepada kita kalau kita sudah berada di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini AA akan ngobrol tentang masalah syarat-syarat sahnya sholat. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Kenapa kita bahas hari ini syarat-syarat sah sholat? Karena khawatir kita sholat tapi dianggap tidak sah. Kan mubazir tuh ya. Iya, rugi. Kita sholat tapi sholatnya dianggap tidak sah. Mau bagaimana diterima sama Allah sholatnya kalau sholatnya juga tidak sah? Nah, supaya sholat kita sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Apa saja persyaratannya? Nah, ini dijelaskan dalam kitab Tadhib halaman 46. Jadi yang punya kitabnya di rumah silahkan sekalian dibuka ya. Wa syaraitus sholati, syarat-syarat sholat qabla duhuli, sebelum pelaksanaan sholat, fiha, di dalam hal ini, khamsatu asya'a, ada 5 hal. Jadi ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau sholat. Ini merupakan syarat sah. Apa saja? Yang pertama, toharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Yang pertama, suci anggota badan, minal hadathi, dari hadas, wan najasi, dan najis. Jadi yang pertama, badan kita nih kalau mau sholat harus suci dulu dari 2 hal. Pertama, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis. Bagaimana caranya supaya kita suci dari 2 hadas? Kalau kita mau suci dari hadas kecil, wudu. Kalau kita mau suci dari hadas besar, mandi. Jadi sebelum sholat, nah kita ingat dulu, harus yakin dulu kita ini punya hadas apa. Apa hadas besar, apa hadas kecil? Kalau hadas kecil, cukup dengan wudhu. Kalau hadas besar, mandi. Hadas besar itu ya seperti keluar mani, itu hadas besar. Bersetubuh, itu hadas besar. Kalau hadas kecil, kentut. Buang air kecil, nah itu hadas kecil. Hadas kecil mau bersih dengan wudhu. Hadas besar mau bersih dengan mandi. Kemudian yang kedua, kita ini harus bersih juga dari najis, bukan hanya hadas. Najis.
Jadi jangan sampai badan kita ini ada najisnya. Contoh misalnya kita sudah wudu, bos mau masuk masjid, itu di teras kita nginjek tai kucing misalnya, nginjek tai kucing najis tuh, kita injek, terus sholat nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada najisnya. Berarti harus bagaimana? Wudu lagi? Nggak usah, wudunya nggak batal, dicuci aja kakinya biar bersih. Nah, kalau sudah hilang najisnya baru kita sholat. Nah, jadi harus suci dari hadas besar, hadas kecil, juga suci dari najis. Itu yang pertama. Yang keduanya wasatrul aurati bilibasin tohirin, harus menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-muradi biha athyabu fis shalah. Yang dimaksud dengan khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu yang bagus-bagus inda kulli masjidin, tiap kali mau sholat. Maksudnya adalah pakaian. Jadi pakaian yang kita gunakan itu adalah harus pakaian yang bersih, harus pakaian yang suci. Kemudian menutup aurat. Nah, jadi sebelum sholat itu kita harus paham dulu aurat kita itu apa saja. Makanya perlu dijelaskan, aurat laki-laki dalam sholat beda dengan aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki itu ma baina surati wa rukbati, sesuatu yang ada antara pusat dan lutut, itu aurat laki-laki. Itu yang harus ditutup. Jadi kalau ada laki-laki dia sholat pakai sontog, ya, sontog, celana pendek, tapi pusatnya ketutup, lututnya ketutup, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau menurut hukum syariat sah. Ya nggak sopan. Itu etika maksudnya. Kalau hukum sah. Nah, kemudian aurat perempuan itu jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafain, seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, jadi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi dalam sholat muka boleh kelihatan, telapak tangan boleh kelihatan. Nah, dalam kitab ini dijelaskan telapak tangan itu ini juga zahir batin. Ini telapak tangan. Kemudian yang ketiganya adalah wal wukufu ala makanin tohir. Sholat itu harus di tempat yang bersih. Jadi sajadahnya, karpetnya, tikernya, tempat sholatnya itu harus yang bersih. Nah, yang keempatnya wal ilmu biduhulil waktu, tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Ini waktu sholat sudah masuk apa belum ya? Nah, makanya ada jadwal sholat, atau minimal dengar azan lah. Sholat zuhur misalnya jam 12 kurang 20, jam setengah 12 sudah sholat. Nah, itu tidak sah sholatnya karena tidak masuk. Jadi kita harus tahu dulu ini waktu sholat sudah masuk apa belum. Nah, itu syarat yang keempat, tahu masuk waktu sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada waktunya.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Kemudian yang terakhir, wastiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Kenapa kita menghadap ke arah kiblat? Bukan Allah ada di kiblat. Kita melaksanakan perintah Allah itu. Jadi kalau sholat nggak menghadap ke arah kiblat, itu nggak sah sholatnya. Sholat mau gimana saya aja menghadapnya. Nah, itu nggak bisa begitu. Sholat itu harus menghadap kiblat, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu boleh. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi. Satu, fi syiddatil khauf, sholat dalam keadaan takut yang luar biasa. Misalnya lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada gempa. Wah, boleh kita lari. Dengan lari itu kan otomatis kita tidak menghadap kiblat, lari keluar menyelamatkan diri, sudah aman, sholat lagi lanjutkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat itu kalau kita dalam posisi safar, dalam posisi perjalanan. Nah, dalam posisi perjalanan, Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi haitsu tawajjahat. Bahwasanya Rasulullah SAW sholat dalam kendaraan itu kemana saja arah kendaraan itu menghadap. Jadi kalau kendaraannya ke sana, ya sholatnya ke sana. Kalau kendaraannya ke sana, sholatnya ke sana. Jadi gimana menghadapnya itu kendaraan. Nah, itulah beberapa hal, persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan ketika kita mau sholat. Ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada gunanya, dan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.